Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vindi Monika Mangiri dari kelas 11 MIPA Olimpiade 1 SMA Negeri 4 Kendari. Yang pertama saya akan jelaskan adalah awal pendudukan Jepang di Indonesia. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang. Pada awalnya, misi utama pendaratan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang. Pendaratan ini nyatanya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaannya untuk menjajah Indonesia. Selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama ada peristiwa Singaparna, lalu ada peristiwa Chot Pling Aceh 10 November 1942, juga ada perlawanan peta di Meredu Pidi, Aceh November 1944, lalu perlawanan peta di Gumilir Cilacap, April 1945, selanjutnya perlawanan peta di Blitar 29 Februari 1945, juga peristiwa Indramayu, April 1944, dan pemberontakan Teuku Hamid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan dampak positif pendudukan Jepang. Yang pertama, di bidang politik, contohnya yaitu dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Selanjutnya, di bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Lalu di bidang sosial, yaitu mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinro Hoshi dan munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Selanjutnya dampak positif di bidang pendidikan, yaitu dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Lalu di bidang birokrasi dan militer, yaitu peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Dan yang terakhir, dampak positif di bidang budaya. Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Dosho atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini untuk mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, dampak negatif pendudukan Jepang. Yang pertama di bidang politik, yaitu dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Selanjutnya di bidang ekonomi, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Kemudian di bidang militer, yaitu pelanggaran HAM oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menentang Jepang. Lalu dampak negatif di bidang sosial, yaitu kegiatan Romusha yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Kemudian dampak negatif di bidang pendidikan, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Lalu yang terakhir, dampak negatif di bidang budaya.
yaitu pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peninggalan-peninggalan Jepang di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, Jepang masuk pertama kali di Kendari pada tanggal 26 Januari 1942. Setelah menguasai Kendari, militer Jepang juga ikut menguasai pulau-pulau kecil yang ada di Jazirah Sulawesi Tenggara. Di Kelurahan Mata yang berjarak 3 km dari pusat kota Kendari, tersimpan rapi jejak religi tentara Jepang kepada Amaterasu, sang Dewi Matahari. Di sana ada senapan besar berwarna hitam di dalam sebuah bunker kecil yang disebut Mariam. Senjata baja itu ternyata sejenis mortir semi otomatis tercanggih pada zamannya. Panjangnya 3,5 meter dan lebar moncongnya 8 cm. Diarahkan tepat ke sebuah titik di Teluk Kendari. Bukan titik sembarangan, moncongnya tepat mengarah ke titik keramat, yaitu arah matahari terbit. Mereka yakin Amaterasu tak akan berkhianat saat musuh nekat menampakkan hidung dari arah Laut Banda. Juga di pesisir Teluk Kendari, ada belasan gua yang dibangun tentara Jepang. Tentunya mengandalkan tenaga pekerja lokal yang beberapa di antaranya masih ada hingga hari ini. Gua-gua ini pernah dijadikan sebagai tempat penyimpanan logistik, termasuk senjata dan peluru. Gua serupa bisa ditemui di wilayah Boro-Boro, lapangan udara yang pernah dibangun Jepang untuk menyimpan logistik perang Asia Pasifik. Peninggalan Jepang lainnya adalah prasasti yang dikenal warga sebagai titik nol Kendari. Titik yang dimaksud semacam prasasti yang dibuat pada satu daerah di kota lama. Dahulu, titik nol dijadikan sebagai tempat kendaraan berbalik arah. Saat ini, lokasi yang ditandai prasasti itu tetap dipelihara meskipun terhimpit proyek-proyek pemerintah. Nah, demikian penjelasan saya mengenai materi pendudukan Jepang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.